Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nasya Fuadatul Iza dari offering 1C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor NPM 2586206008. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang artikel berita yang berjudul Letusan Gunung Semeru 2025, yang dimana tepatnya terjadi pada tanggal 19 November 2025 sebagai untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konsep dasar IPS yang diampu oleh Bapak Angga Setiawan MPD. Nah, jadi Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas kegunung apian tertinggi di dunia. Nah, kondisi ini disebabkan oleh posisi geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu ada lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Nah, interaksi antar lempeng tersebut menghasilkan jalur gunung api aktif yang dikenal sebagai Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Nah, keberadaan jalur ini menjadikan Indonesia memiliki ratusan gunung api, baik yang masih aktif maupun yang telah tidak aktif. Nah, sehingga aktivitas vulkanik ini menjadi fenomena yang relatif sering terjadi dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika wilayah Indonesia secara keseluruhan. Dalam kajian geografi, fisik, dan geologi, gunung api dipahami sebagai fenomena alam yang memiliki peran ganda dalam kehidupan manusia. Seperti di satu sisi, aktivitas vulkanik ini berkontribusi terhadap pembentukan tanah yang subur, ketersediaan sumber air, serta menghasilkan material tambang dan mineral yang bernilai ekonomis tinggi. Kondisi ini mendorong berkembangnya aktivitas pertanian, perkebunan, dan pemukiman manusia di sekitar kawasan gunung api. Namun, di sisi lain, aktivitas tersebut juga menyimpan potensi bahaya yang besar karena letusan gunung api dapat memicu berbagai bentuk bencana alam. Bencana alam seperti aliran lava, awan panas, hujan abu, dan lahar yang beresiko mengancam keselamatan manusia, merusak lingkungan fisik, serta mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Gunung Semeru merupakan salah satu contoh nyata dari dualisme peran gunung api tersebut. Terletak di Provinsi Jawa Timur, Gunung Semeru ini memiliki ketinggian
3.676 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa. Secara vulkanologis, Semeru ini termasuk dalam kategori gunung api strato yang sangat aktif dengan karakter letusan yang relatif sering terjadi dalam rentan waktu tertentu. Aktivitas erupsi Gunung Semeru tidak hanya ditandai oleh letusan kecil yang bersifat rutin, tetapi juga memiliki potensi untuk menghasilkan awan panas dan aliran lahar yang berbahaya. Nah, kondisi ini menjadikan kawasan di sekitar Gunung Semeru sebagai wilayah dengan tingkat risiko bencana vulkanik yang tinggi dan memerlukan perhatian khusus dalam aspek pemantauan dan mitigasi. Selain aspek fisik, keberadaan Gunung Semeru juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang kuat bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, bagi sebagian masyarakat, gunung api ini tidak hanya dipandang sebagai objek alam, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kepercayaan dan identitas lokal. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung membangun permukiman dan mempertahankan mata pencaharian di kawasan rawan bencana, meskipun menyadari adanya potensi bahaya. Nah, kondisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang kompleks antara manusia dan juga lingkungan alam, di mana faktor ekonomi, sosial, dan budaya turut memengaruhi tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana vulkanik. Dalam konteks kebencanaan, risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas gunung api tidak hanya ditentukan oleh besarnya letusan, tetapi juga oleh tingkat kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Kurangnya pemahaman terhadap karakteristik gunung api, keterbatasan informasi, serta minimnya akses terhadap sistem peringatan dini dapat meningkatkan dampak bencana yang ditimbulkan. Nah, oleh karena itu, upaya mitigasi bencana gunung api tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan ilmiah, tetapi juga pada peningkatan kesadaran edukasi dan partisipasi aktif masyarakat. Nah, kajian mengenai aktivitas Gunung Semeru ini menjadi penting tidak hanya dalam ranah geologi, tetapi juga dalam disiplin ilmu lain seperti geografi manusia, sosiologi, dan kebijakan publik. Letusan gunung api merupakan peristiwa multidimensional yang melibatkan
interaksi antara proses alam dan struktur sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap Gunung Semeru dan aktivitasnya dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana bencana alam terbentuk, berdampak, dan dikelola dalam konteks masyarakat Indonesia. Nah, pada Rabu, tepatnya tanggal 19 November 2025, Gunung Semeru kembali mengalami erupsi besar. Letusan ini ditandai dengan keluarnya awan panas guguran yang meluncur hingga sejauh 5,5 km dari kawah. Awan panas tersebut membawa material vulkanik bersuhu tinggi yang bergerak dengan kecepatan ekstrim, sehingga sangat berbahaya bagi wilayah yang dilaluinya. Fenomena awan panas guguran ini merupakan salah satu karakteristik erupsi Gunung Semeru yang paling mematikan karena sulit diprediksi dan memiliki daya rusak yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Berdasarkan data yang dilaporkan, letusan ini mengakibatkan 709 korban jiwa serta menghancurkan ribuan rumah penduduk. Permukiman yang berada di zona rawan bencana mengalami kerusakan yang sangat parah, sementara ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain kerugian fisik, bencana ini juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi di masyarakat, termasuk berhentinya aktivitas pertanian dan juga perdagangan. Lahan pertanian yang tertutup oleh abu vulkanik serta rusaknya sarana produksi menyebabkan banyak warga kehilangan sumber mata pencaharian, sehingga memperparah kondisi pasca bencana. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan segera melakukan evakuasi dan penanganan darurat. Dalam perspektif manajemen bencana, langkah evakuasi ini merupakan bentuk mitigasi non-struktural yang memiliki tujuan untuk meminimalkan jumlah korban jiwa. Evakuasi ini dilakukan dengan memindahkan masyarakat dari zona berbahaya ke lokasi pengungsian yang dianggap lebih aman. Namun, tingginya angka korban menunjukkan bahwa tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana vulkanik masih menjadi persoalan serius, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan lereng dan sepanjang alur sungai yang berhulu di puncak gunung.
Selain faktor alam, besarnya dampak letusan juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat di sekitar Gunung Semeru. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan peternakan, sehingga memilih tetap tinggal di wilayah rawan bencana karena kedekatannya dengan lahan produktif. Nah, kondisi ini mencerminkan adanya dilema antara kebutuhan ekonomi dan keselamatan yang pada akhirnya meningkatkan tingkat risiko ketika terjadi erupsi besar. Dalam kajian kebencanaan, peristiwa letusan Gunung Semeru di tahun 2025 menunjukkan bahwa bencana alam tidak semata-mata disebabkan oleh fenomena geologi, melainkan juga oleh faktor kerentanan sosial, keterbatasan akses informasi, tingkat pendidikan, serta kesiapsiagaan masyarakat turut menentukan besarnya dampak yang ditimbulkan. Nah, oleh karena itu, pengurangan risiko bencana tidak hanya bergantung pada pemantauan aktivitas gunung api, tetapi juga pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Letusan Gunung Semeru pada tahun 2025 juga menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi para korban. Kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, dan mata pencaharian yang menyebabkan trauma mendalam, terutama bagi kelompok rentan seperti pada usia anak-anak dan juga lansia. Dalam konteks penanganan bencana modern, aspek psikososial ini menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan sejajar dengan upaya pemulihan fisik dan ekonomi. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa meskipun teknologi pemantauan gunung api telah berkembang, risiko bencana vulkanik tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Nah, jadi oleh karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga kebencanaan, dan masyarakat dalam membangun sistem mitigasi yang berkelanjutan. Nah, upaya tersebut meliputi penyempurnaan sistem peringatan dini, penataan kawasan rawan bencana, serta edukasi masyarakat mengenai tanda-tanda bahaya gunung api. Nah, dengan demikian, letusan Gunung Semeru pada 19 November 2025 tidak hanya dapat dipahami sebagai peristiwa alam semata, tetapi
juga sebagai peristiwa sosial yang mengungkap tingkat kesiapan manusia dalam menghadapi ancaman bencana. Kajian terhadap peristiwa ini menjadi penting sebagai dasar untuk memahami dinamika kebencanaan di Indonesia dan juga sebagai pijakan awal dalam membandingkannya dengan letusan-letusan Gunung Semeru pada masa lalu, khususnya peristiwa besar yang terjadi pada abad ke-20. Catatan sejarah menyebutkan bahwa letusan Semeru tahun 1909 terjadi secara relatif singkat, namun memiliki daya rusak yang sangat besar. Material vulkanik yang dimuntahkan dari kawah langsung menghantam lereng dan lembah di sekitarnya, menyebabkan kerusakan luas pada permukiman penduduk. Dalam situasi tersebut, masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk menyelamatkan diri, sehingga korban jiwa tidak dapat dihindari. Selain faktor alam, struktur sosial masyarakat pada masa itu juga turut memengaruhi besarnya dampak bencana. Sebagian besar penduduk tinggal di kawasan yang berdekatan dengan alur sungai karena kebutuhan akan air dan lahan subur. Namun, lokasi tersebut justru menjadi jalur utama aliran material vulkanik, terutama lahar ketika terjadi letusan yang sangat besar. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana pilihan ruang hidup manusia dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam. Dalam perspektif akademik, letusan Gunung Semeru di tahun 1909 dapat dipahami dengan contoh klasik bencana vulkanik yang dipengaruhi oleh kombinasi antara bahaya alam dan kerentanan sosial. Bencana tidak semata-mata terjadi karena aktivitas gunung api, tetapi juga karena keterbatasan kapasitas manusia dalam memahami, mengantisipasi, dan merespon ancaman tersebut. Nah, oleh karena itu, peristiwa ini menjadi bagian penting dalam kajian sejarah kebencanaan di Indonesia. Kajian terhadap letusan Semeru di tahun 1909 juga memberikan dasar perbandingan yang penting untuk memahami peristiwa letusan pada masa-masa berikutnya. Dengan mempelajari bagaimana bencana tersebut terjadi dan berdampak pada masyarakat, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengelolaan risiko bencana. Pemahaman ini
menjadi landasan untuk melihat perkembangan mitigasi bencana dari masa kolonial hingga di era modern. Dengan demikian, pembahasan mengenai sejarah letusan Gunung Semeru, khususnya peristiwa pada tahun 1909, tidak hanya berfungsi sebagai rekaman peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran bagi generasi masa kini. Sejarah tersebut menunjukkan bahwa tanpa pengetahuan, kesiapsiagaan, dan sistem mitigasi yang memadai, aktivitas alam yang bersifat rutin dapat berubah menjadi bencana besar yang bisa menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang sangat luas. Nah, secara historis, Gunung Semeru telah tercatat aktif sejak tahun 1818. Catatan kolonial dan laporan ilmiah menunjukkan bahwa gunung ini telah mengalami puluhan kali letusan dengan skala yang berbeda-beda. Aktivitas vulkanik yang relatif sering membuat masyarakat di sekitarnya terbiasa hidup berdampingan dengan gunung api. Nah, kondisi ini membentuk pola adaptasi masyarakat, baik dalam penentuan lokasi permukiman maupun dalam aktivitas ekonomi yang bergantung pada kesuburan tanah di sekitar lereng gunung. Namun, sejarah juga mencatat bahwa Semeru beberapa kali mengalami letusan besar yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang sangat signifikan. Salah satu peristiwa yang paling mematikan terjadi pada 29 sampai 30 Agustus 1909. Letusan ini berlangsung pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, ketika pengetahuan tentang mitigasi bencana masih sangat terbatas. Pada masa tersebut, pengelolaan risiko bencana belum menjadi prioritas kebijakan, sehingga masyarakat sangat-sangat bergantung pada pengalaman dan pengetahuan tradisional dalam menghadapi ancaman alam. Nah, menariknya, tanda-tanda awal letusan telah muncul sejak Juni tahun 1909 berupa keluarnya asap pekat dari kawah serta terjadinya gempa-gempa vulkanis. Akan tetapi, masyarakat sekitar belum memahami bahwa gejala tersebut merupakan indikasi awal dari bencana besar yang akan terjadi beberapa bulan kemudian. Nah, keterbatasan informasi ilmiah dan ketiadaan sistem pemantauan gunung api menyebabkan gejala-gejala tersebut dianggap sebagai peristiwa alam yang biasa terjadi
di kawasan gunung api. Dalam konteks sejarah kebencanaan, kondisi tersebut menunjukkan rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah kolonial terhadap ancaman letusan gunung api. Tidak adanya sistem peringatan dini serta minimnya pemahaman mengenai dinamika vulkanik membuat masyarakat tidak memiliki dasar untuk melakukan tindakan pencegahan atau evakuasi dini. Nah, akibatnya ketika letusan besar benar-benar terjadi, masyarakat berada dalam kondisi yang sangat rentan. Menurut laporan surat kabar The Locomotive edisi 6 September 1909, letusan Gunung Semeru terjadi 1 kali, tetapi memiliki daya rusak yang luar biasa besar. Dari kawah, material vulkanik berupa abu, batuan, dan juga lahar dimuntahkan secara masif dan menghantam lereng serta lembah di bawahnya. Karakter letusan yang eksplosif menyebabkan material tersebut tersebar secara cepat dan luas, sehingga memperbesar wilayah terdampak bencana. Aliran lahar menjadi faktor utama penyebab tingginya angka korban jiwa. Lahar merupakan campuran air, pasir, kerikil, abu, dan material vulkanik lainnya yang mengalir mengikuti alur sungai dengan kecepatan yang tinggi. Sungai-sungai yang berhulu di puncak Semeru berubah menjadi jalur penghancuran yang mematikan. Dalam waktu singkat, aliran lahar mampu menghancurkan permukiman, lahan pertanian, serta infrastruktur sederhana yang berada di sepanjang bantaran sungai. Berdasarkan hasil investigasi pemerintah kolonial yang dimuat dalam Winescutter Koran pada 1 Oktober 1909, disebutkan bahwa tidak satu pun penduduk menyadari tanda-tanda kedatangan lahar. Aliran tersebut muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Ketiadaan sistem peringatan dini dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya lahar memperparah situasi yang dihadapi pada saat itu. Letusan Gunung Semeru tahun 1909 menimbulkan dampak sosial dan kemanusiaan yang sangat besar. Ratusan orang kehilangan nyawa, sementara ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Permukiman
yang sebelumnya berkembang di kawasan subur harus ditinggalkan, dan masyarakat dipaksa menghadapi kondisi kehidupan yang sangat sulit setelah bencana tersebut terjadi. Selain korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan kerusakan serius pada struktur sosial masyarakat, seperti kehilangan anggota keluarga, rusaknya jaringan ekonomi lokal, serta terganggunya pola kehidupan sehari-hari, memunculkan trauma yang kolektif yang berlangsung dalam jangka panjang. Dalam perspektif sosiologi bencana, peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengguncang tatanan sosial dan psikologis masyarakat setempat. Proses evakuasi dan penyaluran bantuan pada masa itu berjalan sangat lambat. Keterbatasan infrastruktur, sarana transportasi, serta komunikasi menjadi hambatan utama dalam upaya penanganan bencana. Pemerintah kolonial menghadapi kesulitan dalam menjangkau daerah terdampak, sehingga bantuan seringkali datang terlambat. Kondisi ini semakin memperburuk penderitaan para korban yang selamat. Nah, jika dibandingkan dengan letusan Gunung Semeru di tahun 2025, terdapat kesamaan dalam pola bahaya, khususnya terkait kemunculan awan panas dan aliran lahar. Hal ini menunjukkan bahwa secara geologis karakter bahaya Gunung Semeru relatif konsisten dari masa ke masa. Namun, perbedaan utama terletak pada kemampuan manusia dalam melakukan mitigasi dan respon bencana. Sebagai kesimpulan, letusan Gunung Semeru baik pada tahun 1909 maupun tahun 2025 menjadi pengingat bahwa Indonesia sebagai wilayah dengan aktivitas vulkanik tinggi selalu berada dalam ancaman bencana alam. Sejarah mencatat bahwa ketidaksiapan dan keterbatasan pengetahuan dapat memperbesar dampak bencana, sebagaimana terjadi pada awal abad ke-20. Sementara itu, pengalaman di era modern menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah berkembang, kewaspadaan tetap menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman alam. Oleh karena itu, pembelajaran dari peristiwa masa lalu harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan mitigasi bencana di masa depan. Penguatan edukasi kebencanaan, peningkatan sistem peringatan dini
ini serta penataan ruang yang berbasis risiko merupakan langkah penting untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian sosial. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan masyarakat dapat hidup berdampingan dengan gunung api secara lebih aman dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nasya Fuadatul Iza, izin pamit undur diri dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.